warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Baik semua ya, nggak ada sakit ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Bilkis bisa memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya, sebelum kita masuki pembelajaran, saya absen terlebih dahulu ya anak-anak. Mbak Ulia, hadir. Mbak Ulfa, hadir. Mbak Putri, hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, saya ingin membacakan indikator pencapaian pada pembelajaran ini, yaitu menyajikan hasil pengamatan struktur dan fungsi rangka sendi dan otot. Kemudian untuk tujuan pembelajaran sendiri, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem gerak pada manusia, dan peserta didik dapat menganalisis struktur rangka sendi dan otot. Sudah ibu paparkan dari indikator pencapaian dan juga tujuan pembelajaran. Materi kali ini apa anak-anak? Sistem gerak pada manusia. Oke. Sistem gerak pada manusia. Nah, apakah sistem gerak pada manusia itu penting? Kenapa? Coba ada yang mau speak up? Buat apa? Kenapa ya sistem gerak itu penting? Karena bisa biar bisa kemana-mana ya, nggak udah betul. Lalu ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, untuk makan ya. Ya, kenapa sistem gerak itu penting? Karena sistem gerak sendiri itu dapat menyokong tubuh kita. Itu juga yang pertama. Tadi untuk jawaban anak-anak itu semuanya benar. Nah, kita lanjut pada materi di mana pengertian sistem gerak. Mbak Putri, silakan dibaca. Sistem gerak yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari otot dan otot serta dibantu oleh persendian tulang sebagai alat gerak asli karena tidak dapat bergerak sendiri, dan otot sebagai alat gerak aktif karena dapat berkontraksi dan berelaksasi menghubung antar tulang terdapat persendian sehingga memudahkan untuk melakukan pergerakan. Ya, di sini pengertian sistem gerak yaitu suatu sistem yang dapat menghasilkan gerakan yang terdiri dari tulang dan otot. Sebetulnya kalau kita berbicara pada sistem gerak, kalau kita hanya berbicara tulang itu sebatas alat gerak pasif. Tetapi otot sendiri dibantu oleh otot sendiri menghasilkan alat gerak aktif. Ya. Nah, untuk sendi sendiri di sini sebagai penghubung antara tulang yang antara tulang pada otot dan juga rangka. Selanjutnya kita masuk pada komponen sistem gerak pada manusia. Sebelum ibu tampilkan, ada yang mau speak up terlebih dahulu apa komponen sistem gerak pada manusia? Tadi ibu sudah menjelaskan. Ya, tulang, otot, sendi. Ya. Ada 3 komponen utama pada sistem gerak pada manusia, yaitu pertama rangka atau tulang yang dipaparkan oleh Mbak Una tadi. Di sini ada suatu alat gerak pasif pada sistem gerak pada manusia. Kemudian ada sendi, yaitu unsur yang mendukung adanya gerak pada sistem gerak itu sendiri. Tadi sebagai penghubung antara tulang dan juga otot. Kemudian ada otot. Otot merupakan alat gerak aktif yang sangat penting. Nah, di sini otot sangat mendukung karena memang dia sebagai alat gerak aktif. Di mana jika tidak ada otot, kita tidak akan ada suatu pergerakan. Karena otot itu
sistem gerak pada manusia. Nah, kita masuk pembahasan tentang rangka atau tulang. Ada yang mau menjelaskan tulang itu apa? Coba angkat tangannya Mbak Bugis. Tulang adalah penyangga tubuh. Ya, sebagai penyangga tubuh. Lalu ada lagi? Oke, kita tampilkan ya. Pada pengertian tulang sendiri atau rangka, tubuh manusia termasuk salah satu alat gerak pasif karena tulang baru akan bergerak jika diberi otot. Iya, betul. Nah, di situ ada gambar rangka atau tulang. Ini adalah rangka, kemudian ada bagian tengkorak, bagian badan, pinggul, terus juga kaki, tangan. Kemudian kita masuk pada fungsi rangka tulang. Ayo, fungsi rangka tulang apa anak? Ya, sebagai penyambung tubuh. Lalu, oke, kita tampilkan. Yang pertama, sebagai penegak tubuh. Siapa yang mau menjelaskan kenapa sebagai penegak tubuh? Untuk menyokong organ-organ tubuh. Ya, betul. Untuk menyokong organ-organ. Jadi sebagai penegak tubuh sendiri, adanya tulang itu untuk membentuk tubuh. Contohnya pada jari. Jika pada jari itu tidak ada tulang, maka jari itu tidak akan letoy. Kemudian sebagai pembentuk tubuh, tadi Bu sudah jelaskan bahwa tulang di sini, fungsi tulang di sini sebagai pembentuk tubuh, di mana kita mempunyai kepala. Kalau tidak ada bentuk pada kepala itu sendiri kan lucu ya. Kalau tidak ada tulang di situ sendiri. Kemudian sebagai tempat melekatnya otot. Nah, di sini tadi Bu sudah jelaskan ini sangat penting. Kalau tidak dalam tulang sendiri tidak terdapat otot, maka apa yang terjadi? Tidak bergerak, ya. Maka rangka tersebut tidak akan bergerak atau sebagai alat gerak pasif tadi tidak aktif. Kemudian sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Itu contohnya di mana? Sebagai ya, betul. Kalau di sini tulang apa? Usus. Sebagai pelindung apa? Jantung, paru-paru, hati. Ya, berarti kalian harus mencari tulang rusuk ya. Yang melindungi hatinya. Selanjutnya sebagai tempat membentuk sel darah merah. Tulang sendiri, dalam tulang kan sebagai pembentuk sel darah merah. Jika kita tidak memiliki sel darah merah, maka dari tubuh kita sendiri tidak akan bekerja secara baik ya. Selanjutnya kita masuk pada bagian rangka tulang. Ayo, bagian rangka tulang, ada yang sudah tahu? Apa saja? Ada 3. Belum? Oke, yang pertama adalah bagian tengkorak atau kepala. Nah, bisa dilihat untuk bagian tengkorak atau kepalanya sendiri itu ada apa? Bisa dibaca? Tulang jari, tulang kelipis, tangan. Ya, berarti itu bagian dari kepala semua. Itu untuk bagian pertama. Yang kedua ada bagian badan. Nah, di sini Ibu mengambil tulang bahu dan juga tulang pinggul. Kemudian ada apa lagi? Ya, tulang rusuk. Terus pada bagian anggota gerak. Coba anggota gerak apa aja? Kaki. Untuk bagian anggota gerak sendiri itu dibagi menjadi 2, anggota gerak atas dan juga anggota gerak bawah. Gimana anggota gerak atas tadi? Yang ya, betul banget. Yang anggota gerak atas itu berupa tangan. Di situ ada tulang lengan, tulang hasta, tulang pengupil, tulang pergelangan tangan juga, ada tulang tangan dan tulang jari. Kemudian kaki, paha,
dua, yaitu yang pertama ada tulang keras dan tulang rawan. Coba Mbak Rika bisa baca tulang keras. Tulang keras itu dibentuk oleh sel pembentuk tulang, ruang antar sel tulang keras. Nah, zat kapur itu tersebut dalam bentuk kalsium karbonat dan kalsium fosfat yang diperoleh atau dibawa oleh darah. Ya, tulang keras sendiri tersusun atas zat kapur dan juga zat perekat. Jadi untuk yang menyusun tersebut bisa menyebabkan menjadi tulang keras. Kemudian ada tulang rawan. Coba Mbak bisa dibaca. Tulang rawan tersusun dari sel-sel tulang rawan. Ruang antar sel tulang rawan banyak mengandung zat perekat dan sedikit zat kapur yang bersifat lebih. Ya. Jadi perbedaan di sini tulang keras itu lebih banyak zat kapur, jadi menyebabkan tulangnya keras, ya betul. Kemudian pada tulang rawan sendiri itu hanya memiliki sedikit zat kapur dan bersifat lentur. Coba anak-anak siapa yang mau memaparkan contoh dari tulang keras? Ya, Bisa? Ya, lengan atas, kemudian lengan bawah, ya. Untuk tulang rawan, siapa yang mau memaparkan? Ya, Mbak Vicky, silakan. Hidung, kuping, ya betul. Telinga, ya. Ya, betul semua anak-anak. Kita lanjut. Jenis tulang berdasarkan bentuknya. Yang pertama adalah tulang pipa. Mbak Evi sudah dibaca? Tulang pipa bentuknya bulat, panjang, dan semuanya beranggal. Contohnya ada tulang paha, tulang lengan atas, tulang jari tangan yang berfungsi sebagai tempat pembentukan sel darah. Ya, jadi di sini tulang pipa sendiri itu kalau sudah berbicara pipa itu berarti bentuknya seperti pipa dan itu berongga. Kemudian ada tulang pipi. Di sini tulang pipi berbentuk gepeng. Contohnya pada tulang gulika, tulang dada, dan tulang rusuk. Kemudian ada tulang pendek, bentuk pendek dan bulat. Contohnya pada rosos tulang belakang. Jadi di sini itu dibentuk tulangnya pendek. Kemudian masuk pada sendi. Di sini ada 3 macam sendi menurut sifat geraknya, yaitu ada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Nah, kemudian sendi gerak sendiri itu dibagi menjadi 4. Yang ibu bahas di sini yaitu sendi Excel, yaitu persediaan yang dapat digerakkan ke satu arah. Coba kalau satu arah itu apa? Ya, 2 arah jempol. Kemudian sendi putar, persediaan yang digerakkan secara berputar. Gelangan. Dahulu. Kemudian kita masuk pada otot. Di sini ibu sudah memaparkan tentang pembedaan dari otot-otot tersebut. Otot kita ada berapa macam? 3. Otot polos, otot lurik, dan otot jarum. Nah, di sini ibu kasih seperti ini agar anak-anak itu bisa lebih mengingat, ya. Bisa dicatat kalau bisa. Kemudian sebelum ibu memberikan tugas kelompok, ibu akan memaparkan sebuah video. Ibu simak. Berikan untuk kepada ibu dan menopang tubuh. Yang kedua, melindungi organ dalam. Yang ketiga, membangun menempelnya. Oke. Tadi sudah ibu tayangkan tentang video tentang sistem gerak pada manusia untuk lebih jelasnya. Kemudian sekarang ibu akan memberikan lembar kerja per kelompok. Ibu akan bentuk 3 kelompok. Silakan dikerjakan
berdiskusi tentang yang Ibu sudah jelaskan tadi. Oke, sekarang berdiskusi ya. Yang sudah kalian bisa mencari informasi di buku dan juga yang sudah Ibu paparkan tadi. Sudah? Silakan yang ingin mempresentasikan dari diskusinya. Siapa? Silakan Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu fungsi Sri Lanka, yaitu sebagai penegak hukum, sebagai pembentuk buku, sebagai tempat melekatnya otak, sebagai pelindung bagian tubuh yang penting, sebagai tempat pembentuk sel darah merah. Yang kedua, macam-macam tulang. Yang pertama berdasarkan jenis tulang, yaitu ada tulang keras dan tulang rawan. Berdasarkan bentuknya ada tulang pipih, tulang pipa, dan tulang pendek. Betul nggak anak-anak? Betul. Pas setelah juga sama semua. Oke. Sebelum Ibu tutup karena waktunya sudah habis, Ibu akan memberikan kesimpulan bahwa sistem gerak sendiri terdiri dari 3 komponen, di mana apa aja? Tulang, sendi, otot. Untuk tulang sendiri ada bagian kepala, bagian badan, dan juga anggota berat. Kemudian pada sendi mati, sendi kaku, dan juga sendi gerak. Kemudian pada otot lutut, otot polos, dan juga otot jantung. Nah, setelah ini anak-anak bisa pelajari tentang kelainan pada rangka, sendi, dan juga otot. Besok bisa kita bahas bersama. Ya. Oke. Habis sudah waktu pertemuan dari kita tentang jaga kesehatan dan juga jaga mood. Habis ini pembelajarannya apa anak-anak? Matematika. Tetap semangat. Kalian harus bisa memanage waktu antara belajar dan juga bermain. Masih bermain? Baik, mungkin cukup itu dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jika ada kesalahan pada hari ini mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma